Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas A18-1. Sebelumnya, perkenalkan saya Selviana Delanda, biasa dipanggil Selvi. Nah, di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 10. Di sini saya akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Salat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya. Baik, sebelum acara kita dimulai, saya izin untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua yaitu acara berkenalan, yang ketiga yaitu sesi sharing mengenai kegiatan, aktivitas, perilaku, kesehatan yang teman-teman lakukan sehari-hari di masa pandemi COVID. Kemudian acara yang keempat yaitu acara inti, yaitu pemberian edukasi dan promosi perilaku kesehatan. Acara yang kelima yaitu tanya jawab, yang keenam yaitu pembacaan kesimpulan, dan yang ketujuh adalah penutup. Baik, sebelum acara kita mulai, alangkah lebih baiknya kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang, mari kita berkenalan satu sama lain agar saling menyayangi. Baik, dari teman-teman, sebelumnya ada yang ingin berkenalan dan juga menyampaikan mengenai kegiatan atau perilaku teman-teman yang teman-teman lakukan selama sehari-hari. Bagaimana? Apakah ada dari teman-teman sekalian? Saya. Oh ya, silakan Wahyu Rahmawati. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya biasa dipanggil Airo. Terkait perasaan saya ya, Nasia tadi. Ya. Ya, kalau dari saya ya selama pandemi ini sih saya mengalami banyak apa ya kebingungan sih terutama dalam hal kuliah ya karena kan semua aktivitas perkuliahan kan jadi online. Nah itu saya ngerasa jadi kayak bingung aja gitu sama materi-materi kuliah yang awalnya apa ya kalau pas offline itu saya bisa gampang nyantol tapi gara-gara online ini jadi susah kayak gitu. Terus apalagi ya, intinya nggak cuma masalah kuliah online aja sih, ada aktivitas-aktivitas lain yang biasanya saya lakukan saya lakukan sama teman-teman di hari biasanya sebelum pandemi itu sekarang tuh jadi terganggu kayak gitu. Nah mungkin itu nggak cuma saya aja sih yang ngerasain, dari teman-teman yang lain mungkin juga ngerasain gitu. Udah gitu aja. Iya, benar sekali ya. Banyak teman-teman yang mengalami kesulitan gitu ya ketika melakukan pembelajaran daring. Saya pun juga seperti itu. Nah, bagaimana kegiatan atau perilaku Ayu yang yang mencerminkan perilaku baik selama masa pandemi COVID, yuk? Apakah bisa diceritakan? Oh, kalau dari saya ya karena saya itu mahasiswa kesehatan yang tentunya harus memberikan contoh yang baik eh, sama teman-teman saya terutama ya. Itu pasti dari saya sendiri terkait program pemerintah untuk penanganan COVID 5M itu. Nah, dari saya itu sebelum saya memberikan apa ya himbauan kepada teman-teman untuk taat prokes, dari saya itu harus taat terlebih dahulu. Kayak gitu aja sih. Iya, baik, benar sekali ya, Ayu. Mungkin apakah dari Ayu ada tambahan lain atau sudah cukup? Udah cukup. Baik, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin sharing? Ya, Mbak Vida. Ini sudah terdengar ya?
Sudah. Kalau selama pandemi COVID-19 ini sih, saya tidak pernah keluar. Nah, sebelum pandemi pun saya juga jarang keluar, kecuali kalau memang benar-benar ada keperluan yang mendesak. Bisa dibilang ya saya sudah menerapkan 5M, yaitu mengurangi mobilitas sejak dulu. Oke, baik. Berarti udah udah menerapkan sejak dulu ya. Jadi udah kebiasaan gitu ya, Mbak Vida ya. Iya, soalnya kalau pakai masker itu kan pasti ya. Nah, itu Ya. hal yang paling penting dan yang paling saya ingat terus, Mbak. Kalau misalnya keluar beli makan ya pakai masker, ke warung pakai masker, terus ke masjid juga pakai masker. Ya, walaupun pandemi ini sudah sedikit mereda ya, tapi protokol kesehatan tetap nomor satu bagi saya, Mbak. Ya, baik, benar sekali ya apa yang udah dibilang oleh Mbak Vida, bahwa penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID ini memang harus benar-benar terlaksana. Apalagi kita sebagai mahasiswa kesehatan ya, jadi kita harus bisa memberikan contoh yang baik seperti itu. Nah, apakah dari teman-teman ada lagi yang ingin men-sharingkan kegiatannya? Ini mungkin dari cewek-cewek udah dapat 2 ya, mungkin dari laki-laki ada yang ingin sharing juga? Ya, mungkin saya mau sedikit berbagi, Mbak. Oh iya, silakan Mas Noval. Ya, oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Noval. Mungkin saya mau sedikit sharing tentang apa ya, kebiasaan sama perilaku yang saya lakukan selama pandemi ini. Ya, kalau dari saya sendiri sih ya alhamdulillah pandemi ini protokol tetap jalan, pakai masker, jaga jarak. Tapi kalau untuk mengurangi mobilitas ya menurut saya itu memang agak sedikit sulit karena ada beberapa kegiatan yang mengharuskan saya untuk bertemu secara langsung. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan kejadian sebelum pandemi dengan sesudah saat pandemi ya berbeda, mungkin mobilitasnya sangat berkurang. Ya walaupun tetap saya masih keluar rumah. Begitu, Mbak. Oke, selanjutnya dari Mas Noval, apakah ada tambahan lagi yang ingin diceritakan? Iya, kalau mungkin selama pandemi ini kayak kegiatan di luar memang sangat berkurang sih, apalagi kalau nongkrong-nongkrong kayak gitu bisa dihitung 1 sampai 2 kali setiap bulan lah. Dan mungkin sesekali setiap bulan jalan-jalan ke hutan, duduk di bawah pohon merenung ya seperti itu mungkin. Ya mungkin itu saja dari saya, Mbak. Oke, baik. Selanjutnya dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin sharing juga? Tidak ada ya? Baik, kalau begitu kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi, edukasi, dan promosi perilaku upaya kesehatan. Nah, sebelum materi diberikan, mari kita sambut terlebih dahulu moderator kita pada sesi kali ini, yaitu Mbak Nurunisa Kurniati. Kepada Mbak Nurnis, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Selvi atas kesempatannya. Sebelumnya suara saya cukup terdengar atau terdengar kecil ya suaranya? Terdengar Nurnis. Terdengar ya. Oke, baik. Sebelumnya mungkin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nuranisa Kurnianti, selaku moderator atau pemandu jalannya sesi diskusi yang akan dilakukan pada pagi hari ini ya. Nah, pada hari ini kegiatannya adalah kita akan melakukan edukasi dan promosi perilaku upaya kesehatan yang diberikan oleh perawat Mega. Nah, nanti untuk penyampaian materi kurang lebih selama 30 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 10 menit yang akan menjadi sesi diskusi antara teman-teman dan perawatnya gitu ya. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman sebelum kita memulai materinya?
Belum ada, Mbak. Oke, baik. Langsung saja ya kita masuk kepada materi pertama yang akan diberikan oleh Nurse Mega. Kepada Nurse Mega, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nurnis. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Saya salam terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Nurse Mega. Kemarin kita sudah melakukan pengkajian ya terhadap komunitas A181 dan dapatkan hasil bahwa komunitas ini mengalami permasalahan keperawatan yaitu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan perilaku di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit materi edukasi dan promosi perilaku upaya kesehatan. Nanti saya akan dibantu oleh rekan saya, yaitu Nurse Melania. Baik, kita langsung mulai saja ya. Ya, oke. Baik, materi yang pertama ini terkait dengan kesiapan peningkatan manajemen kesehatan ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah sumber-sumber yang ada di masyarakat tentang COVID-19. Jadi, kita bisa mendapatkan informasi seputar COVID-19 ini di masyarakat ya, bisa melalui ketua RT atau RW, serta balai desa atau pemerintah desa setempat. Nah, kemudian di sini ada beberapa perilaku yang harus dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kesehatan secara rutin. Kemudian yang kedua adalah mematuhi protokol kesehatan. Seperti yang kita tahu ya teman-teman ya, dengan menerapkan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan juga mengurangi mobilitas. Kemudian yang ketiga adalah menjaga imunitas dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Dan yang keempat adalah melakukan aktivitas fisik. Bisa ke bawah, Mbak? Ya, untuk aktivitas fisik ini dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Ada aktivitas fisik ringan, sedang, dan berat. Nah, untuk aktivitas ini mencakup aktivitas yang dilakukan di area sekolah, tempat kerja, aktivitas keluarga atau rumah tangga, kemudian aktivitas lama dalam perjalanan, dan aktivitas lainnya yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang sehari-hari. Ya, lalu selanjutnya adalah cara penanganan masalah kesehatan di Indonesia. Di sini ada beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama adalah melakukan peningkatan gizi, kemudian melaksanakan vaksinasi COVID-19, kemudian ada menambahkan fasilitas kesehatan, menyediakan pelayanan gratis, serta melakukan penyuluhan tentang arti pentingnya kesehatan dan pencegahan penularan COVID-19. Seperti itu. Kemudian materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Nasmilania. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar suaranya. Baik, terima kasih teman-teman. Akan saya lanjutkan ya untuk penyampaian materinya. Selanjutnya di sini ada materi tentang gaya hidup sehat. Nah, apa sih gaya hidup sehat itu? Gaya hidup sehat itu adalah sebuah komitmen jangka panjang untuk menjaga atau melakukan beberapa hal agar mampu mendukung fungsi tubuh kita, sehingga berdampak baik bagi kesehatan kita. Nah, di era pandemi ini kan banyak faktor nih yang meningkatkan COVID-19 ini. Nah, faktor-faktor apa saja sih? Yang pertama itu ada ruang tertutup, kemudian ada kontak erat dengan pasien COVID, kemudian tempat ramai, berkerumun, kemudian kegiatan yang sangat beresiko, dan pusat makanan atau perbelanjaan. Kemudian terdapat perilaku hidup sehat. Nah, bagaimana sih perilaku hidup sehat itu? Perilaku hidup sehat itu dapat makan dengan yang menu seimbang, kemudian kita berolahraga, tidak merokok, istirahat yang cukup, dapat mengendalikan stres dengan penurunan coping itu, kemudian dapat tidak minum minuman keras atau bersoda, dan gaya hidup yang positif. Kemudian
bagaimana sih cara memelihara kesehatan pada diri kita itu? Cara meliharanya yaitu kita harus makan sayuran yang hijau-hijauan seperti itu. Kemudian dapat juga mengkonsumsi vitamin sebagai penunjang buat diri kita. Kemudian kita harus olahraga yang rutin juga, seminggu bisa 2 kali hingga 3 kali. Kemudian bersosialisasi dengan baik dengan tetangga. Kemudian tentunya tidak merokok dan tidak minum alkohol. Kemudian tentunya jaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Baik, untuk materi sudah selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri ya, yaitu Nurse Mega dan Nurse Milania atas ilmu yang sudah diberikan ya. Luar biasa sekali ilmunya, sangat lengkap ya. Dan pasti akan bermanfaat bagi kita semua begitu. Baik, untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Silahkan untuk yang ingin bertanya bisa resen terlebih dahulu atau jika ada kendala bisa dituliskan di dalam room chat ya. Nah, nanti yang ingin bertanya bisa raise hand dan bisa bisa langsung on mic jika saya persilahkan, oke? Oke, baik, di sini ada siapa nih yang raise hand? Nadia Yumna, oke. Nadia Yumna yang sudah melakukan raise hand, mungkin bisa untuk on mic dan memberikan pertanyaannya. Dipersilahkan ya. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nadia Yumna. Saya izin bertanya ya, bagaimana caranya mengurangi mobilitas untuk orang-orang dengan mobilitas yang sangat tinggi dan sulit untuk dikurangi? Begitu pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Yumna atas pertanyaannya ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan akan saya tampung terlebih dahulu ya. Jadi silakan untuk ada yang penanya kembali ya. Di sini ada Galuh ya. Oke Galuh, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Iya, terima kasih ya moderator atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya, tadi sebenarnya topik yang disampaikan sangat bagus sekali ya, sangat bermanfaat bagi kita semua, apalagi di masa pandemi saat ini. Nah, jadi perkenalkan, saya Galuh, saya izin bertanya nih, tadi kan ada beberapa kategori, nah kira-kira ada untuk 3 kategori aktivitas fisik yang disebutkan tadi itu bisa diberikan contohnya apa enggak ya, kayak aktivitasnya seperti apa begitu. Apakah bisa dipahami? Oke, baik. Jadi pertanyaan Galuh terkait dengan aktivitas fisik ya. Seperti apa saja sih contohnya yang bisa kita lakukan gitu ya. Dari tiga kategori yang sudah dipaparkan tadi. Oke, baik. Terima kasih Galuh atas pertanyaannya ya. Oke, mungkin satu pertanyaan kembali ya. Jadi bisa langsung genap 3 penanya untuk sesi pertama. Oke, untuk Khairatun Nisa Fatona yang sudah melakukan raise hand mungkin bisa melakukan on mic dan memaparkan pertanyaannya. Dipersilahkan. Iya, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf ya, saya belum bisa on cam. Perkenalkan, saya Khairatun Nisa, biasa dipanggil Nisa. Sebelumnya terima kasih juga untuk tadi dari Nurse Mega dan juga Nurse Milania atas pemaparan materinya. Di sini saya ingin bertanya, kan tadi dijelaskan juga untuk protokol kesehatan ya. Nah, saya ingin bertanya gimana ya caranya untuk kita itu memberitahu orang yang katakan lebih tua daripada kita untuk mentaati protokol kesehatan ini. Soalnya kan kadang kita sering merasa nggak enak ya untuk memberitahu kayak gitu kan. Takutnya nanti kita justru kayak sok tahu atau terkesan untuk menggurui. Nah, itu mungkin ada tips and triknya atau bagaimana? Nah, dari saya pertanyaannya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Khairatun Nisa ya atas pertanyaannya ya. Pertanyaan terkait dengan bagaimana caranya memberikan
orang yang lebih tua dari kita gitu ya untuk menaati protokol kesehatan. Nah, baik, sudah ada 3 pertanyaan yang kami dapatkan ya. Mungkin dari Nurse Mega dan Nurse Milan bisa dijawab terlebih dahulu untuk pertanyaan yang sudah didapatkan. Ya, izin moderator, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Yuna. Oke. Oke, silahkan. Ya, untuk pertanyaannya itu tadi terkait dengan cara orang yang mobilitasnya itu tinggi dan sulit dikurangi ya. Nah, untuk cara mengatasinya itu dapat dengan menerapkan M yang lainnya. Nah, tadi kan protokol kesehatan itu kan ada 5M ya. Jadi bisa lebih diketatkan lagi M yang lainnya seperti yang menjaga jarak, yang memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan sebisa mungkin untuk menghindari kerumunan. Jadi jika mengurangi mobilitas itu dirasa sulit untuk dilakukan, maka solusi terbaiknya itu adalah dengan memperketat M yang lainnya. Seperti itu Mbak Yuna, apakah jawaban saya cukup menjawab? Oke, baik, terima kasih Nurse Mega. Bagaimana Yumna, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kembali atau dikonfirmasi terkait jawaban yang sudah diberikan? Izin menyampaikan Mbak, sepertinya Yumna ada gangguan sinyal, jadi saya wakilkan saja, sudah cukup jawabannya. Oke, baik, terima kasih Wahyu atas ini ya, sebagai perwakilan dari Yumna. Oke, lanjut mungkin ya kita ke pertanyaan selanjutnya kepada Nurse Milan mungkin. Ya baik, saya izin menjawab ya untuk pertanyaan dari Galuh. Tadi menanyakan 3 kategori aktivitas. Nah, yang kategori pertama ini kategori ringan. Contohnya itu seperti berjalan santai, menyapu, dan latihan peregangan. Nah, untuk kategori kedua ini aktivitas sedang. Contohnya ini seperti jalan sehat, mengangkat perabotan, badminton, bersepeda, dan terakhir ada kategori aktivitas berat. Itu contohnya seperti berlari, angkat beban, bersepeda dengan jarak tempuh yang lebih dari 15 kilo. Nah, sekian jawaban dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari Galuh? Enggak sih, Nats. Udah cukup kok. Makasih. Moderator, saya izin menjawab pertanyaan Mbak Nisa sekalian ya. Oh iya, boleh. Ya, silahkan. Oke, tadi pertanyaan dari Mbak Nisa ini cukup baik sekali ya. Gimana sih caranya mengingatkan atau memberitahu kepada seseorang yang lebih tua untuk menerapkan protokol kesehatan agar tidak terkesan menggurui. Nah, memang ya terkadang ketika kita mengingatkan seseorang yang lebih tua itu, rasanya itu kadang ada pekewuhnya, lalu takut dikira menggurui atau dikira sok pintar juga kan ya. Nah, tapi tindakan kita ini kan tidak salah ya kalau memberi edukasi, walaupun dengan cara menegur orang tersebut seperti itu. Nah, mungkin caranya itu ada cara yang bisa lebih diperhatikan ketika mengingatkannya ya. Yang pertama itu kita bisa menanyakan terlebih dahulu kenapa beliau melanggar protokol kesehatan tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan informasi mengenai pentingnya menerapkan prokes dan juga dampak jika kita abai terhadap protokol kesehatan. Dan yang ketiga adalah mengajak orang tersebut untuk menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Nah, misalnya saja kita menjumpai ya, kita bisa mengatakan, Bapak, Ibu, kenapa kok maskernya tidak dipakai? Ibu Bapak tahu enggak kalau pakai masker itu penting untuk mencegah diri kita agar tidak terkena COVID-19. Mari Pak, Bu, kita pakai maskernya agar kita senantiasa sehat, terhindar dari COVID-19 dan juga orang lain pun ikut sehat, seperti itu.
Mungkin seperti itu Mbak Nisa jawabannya. Bagaimana? Ya berarti izin konfirmasi aja. Berarti lebih baik kita tetap menanyakan alasannya terlebih dahulu ya, gitu. Saya kadang sering lihatnya langsung diberitahu. Gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih jawabannya sudah cukup menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya atas paparan jawabannya dari Nurse Mega dan juga konfirmasi dari Mbak Nisa tadi. Karena sesi diskusi sudah berakhir ya dengan pertanyaan yang luar biasa ya, bagus-bagus semua dan jawabannya pun juga menurut saya sudah sangat terjawab dengan baik ya. Lalu sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin bertanya kembali terkait materi yang sudah diberikan? Ataukah sudah cukup dirasa dari teman-teman kelas 18.1? Insya Allah cukup. Sudah cukup menurut saya. Oke, Sudah baik. cukup. Oke, baik. Karena sudah cukup ya dirasa untuk sesi diskusi pada pagi hari ini, maka izinkan saya untuk menyimpulkan dari materi yang sudah diberikan serta sesi diskusi yang sudah kita lakukan ya. Jadi intinya adalah bahwa pandemi COVID-19 ini kita harus belajar bagaimana kita menjaga diri kita sendiri ya dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu 5M dan juga bagaimana kita untuk dapat mengingatkan orang lain untuk tetap menggunakan masker, mencuci tangan ya, atau penerapan protokol kesehatan begitu. Karena dengan kita bisa menjaga diri dan mengingatkan orang lain, maka kita bisa saling melindungi satu sama lain. Dan tidak hanya 5M yang perlu ditetapkan, tetapi pola hidup sehat juga harus dijalankan begitu. Saya selaku moderator atas nama Nurani Kurnianti, mohon untuk izin undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.